Dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau membahas mengenai teknik ya yang berkaitan dengan pemahaman dan pengendalian material dan kekuatan alam untuk kepentingan umat manusia. Ya, teknik yang berkaitan dengan pemahaman dan pengendalian material dan kekuatan alam untuk kepentingan umat manusia. Ya, jadi sering kita lihat atau sekitar kita sekarang itu menyebutkan bahwa banyak ya sistem yang jadi otomatis gitu ya. Malah mungkin Anda sering mendengar mengenai padat karya dan mungkin otomatis, sistem otomatis. Kalau padat karya itu melibatkan banyak orang karena banyak hal yang masih dilakukan secara manual. Baik manual secara 100% manual atau manual dibantu oleh beberapa sistem otomatis yang sederhana. Ya. Dalam hal ini, ahli sistem kendali prihatin dengan pemahaman dan pengendalian segmen lingkungan mereka yang sering disebut sistem, ya, untuk menyediakan produk ekonomi yang berguna bagi masyarakat. Nah, ini memang sering menjadi perdebatan ya. Sistemnya jadi otomatis, tetapi mungkin mengganggu lingkungan. Ya, sistemnya menjadi otomatis. Tadi seperti saya sebutkan, banyak pegawai atau banyak operator yang tadinya melakukan suatu pekerjaan secara manual, sekarang tersingkir karena adanya otomatisasi. Ya. Mengapa seperti itu? Ya, nanti kita diskusikan. Ya. Sasaran pemahaman dan pengendalian saling melengkapi karena pengendalian sistem efektif membutuhkan sistem untuk difahami dan dimodelkan. Ya. Ini mungkin suatu definisi yang terlalu ideal ya, tetapi yang perlu kita lihat adalah yang perlu kita terjemahkan sedikit ini ya, bahwa yang dinamakan pengendalian itu berhubungan dengan banyak hal. Ya. Jadi yang dimasukkan sistem di sini adalah yang mendukung pengendalian tersebut. Ya, jadi kalau kita sedang berbicara atau berdiskusi mengenai pengendalian, banyak sistem-sistem yang ada di sistem teknik maupun teknologi yang harus dipahami. Ya. Contohnya kalau kita melihat secara sederhana aja ya, yang disebut dengan otomatisasi yang sering kita lihat itu yang berhubungan dengan listrik. Ya, kalau nggak ada listrik, otomatisasi nggak jalan. Ya. Padahal kalau kita melihat sistem itu belum tentu membutuhkan listrik. Contohnya otomatisasi, kalau kita memakai otomatisasi yang berupa bentuk-bentuk yang tidak membutuhkan listrik. Contohnya kita hanya membutuhkan air atau aliran air. Ya, aliran air tersebut ya bisa kita manfaatkan misalnya untuk menaikkan air, ya, atau kita bisa memakai suatu mempersederhana mekanis. Ya, contohnya menumbuk beras ya, jadi padi ya, atau butir-butir padi yang itu dilepas sekamnya itu biasanya dilakukan oleh manusia. Ya, tetapi istilahnya kita otomatiskan dengan memanfaatkan sistem mekanis sehingga alat penumbuk itu bisa bekerja tanpa manusia. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak, ya, banyak hal. Ya.
di mana mungkin satu sistem akan tergantung pada sistem yang lain. Suatu contoh, mudah-mudahan Anda pernah mendengar mengenai sistem hidrolik maupun pneumatik. Sistem hidrolik dan pneumatik itu mungkin membutuhkan listrik. Jadi satu sistem membutuhkan sistem yang lain. Ya. Atau mungkin sistem hidrolik tidak membutuhkan listrik, membutuhkan energi lain. Ya, otomatisasi. Contohnya sistem hidrolik yang ada pada mobil, ya, pengereman. Yang dibutuhkan hanya energi manusia. Ya, kalau kita berdiskusi mengenai energi itu bermacam-macam, ya. Mungkin kita bisa memikirkan atau membayangkan lebih dalam, ya, bahwa sistem-sistem tersebut didukung oleh sistem energi. Ya. Contohnya manusia itu energinya mendapatkan dari makanan, ya, atau minuman dan sebagainya. Ya. Kalau kita lebih dalam lagi mengenai energi ini, semua itu bisa berhubungan dengan yang disebut dengan energi spesifik. Gitu, ya. Contohnya, sebelum saya melanjutkan, kalau kita melihat hukum kekekalan energi, ya, kalau dihubungkan dengan formula yang dibuat oleh Bernoulli, kita menjadi bingung. Energi itu joule, energi listrik itu kilowatt jam. Tetapi mengapa sering kita mendengar bahwa energi ketinggiannya itu satuannya bukan joule, tapi meter. Ini sering saya sampaikan di diskusi saya supaya mudah untuk difahami. Ya. Sambil Anda mendengarkan atau memperhatikan diskusi ini, coba Anda tulis, ya. Yang disebut dengan joule itu adalah Newton kali meter. Ya, jadi Newton itu adalah berat atau massa, meter itu satuan panjang. Ya, hanya untuk memperlihatkan aja, ya, bahwa sebetulnya meter itu adalah sebenarnya energi juga. Ya, karena joule sama dengan Newton meter. Ya, kalau kita sederhanakan, meter sama dengan joule per Newton. Loh, ini berarti joule itu kan energi itu, ya, meter, ya. Jadi energi per Newtonnya. Nah, itu yang perlu kita lihat, dan itu pemahaman itu akan banyak mengembangkan sistem pengendalian. Ya. Jadi sistem pengendalian nanti akan di sini pada awalnya kita akan melihat beberapa sistem pengendalian yang dikembangkan pada tahun-tahun yang cukup lama, ya, dan perkembangan nanti akan kita diskusikan dalam saat yang lain. Kita akan diskusikan bagaimana manusia membutuhkan yang disebut dengan pengendalian ini. Ya, ini khusus memang gambar saya cantumkan di sini. Ya, untuk suatu sistem, saya tidak mengatakan sistem apa ini, ya. Kita melihat begitu banyak menara-menara di sini, ya. Apakah ini pipa, kemudian kita lihat apakah ini pendingin atau pengisi dan sebagainya. Kita lihat bahwa ini perlu dikontrol atau perlu dikendalikan. Misalnya ada tekanan di dalam tabung ini, atau misalnya ada cairan di dalam tabung ini. Bagaimana supaya dia tidak melimpah? Ya, bagaimana supaya tekanannya tidak lebih? Itu contoh aja, ya. Karena saya tidak mau mendiskusikan ini lebih detail, ya, karena kita ingin mendiskusikan mengenai kebutuhan manusia mengenai sistem kendali ini. Nah, sekarang perlu kita lihat lagi, apakah sistem kendali itu hanya berhubungan dengan mekanik, elektronik, atau yang lain-lain, ya. Ya, tadi sudah kita diskusikan bahwa kita bisa juga melakukan pengaturan pada manusia, ya, yang disebut mengatur atau memanage manusia. Ya.
Tetapi kita lihat bahwa masing-masing sistem punya keterbatasan. Contohnya seorang pemimpin suatu suatu unit kerja, dia akan mengatur anak buahnya kapan dia boleh beristirahat, kapan dia bekerja, dan bagaimana cara dia bekerja, dan sebagainya. Tapi kita lihat suatu saat karena manusia terbatas, ada hal-hal yang kira-kira membuat terjadinya penyimpangan. Nah, itu sistem kendali atau manage manusia ya dengan kelemahannya. Salah satu contoh. Ya, tetapi sistem kendali itu juga banyak kelemahannya sehingga manusia mencoba membuat sistem kendali itu betul-betul mendekati sempurna seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Lebih lanjut, teknik pengendalian harus sering mempertimbangkan pengendalian sistem yang kurang difahami. Ya. Seperti misalnya sistem proses kimia. Kita lihat di sini, contoh gambarnya kebetulan saya ketemu. Bagaimana si pesawat ini ya? Saya tidak tahu ini ya, apa ini Columbia atau apa ini pesawat ulang-alik. Tidak terlihat apa itu apa nama pesawatnya. Tapi kita lihat bahwa pembakaran di sini adalah sistem pembakaran kimia. Ya. Jadi pengendalian sistem yang kurang difahami seperti sistem perekonomian ini juga membuat sesuatu menjadi sulit untuk dikendalikan. Ya, itu sebabnya dalam sistem pengendalian banyak mengendalikan ahli-ahli. Ya, kalau ada yang ahli dalam hal listrik harus ada, yang berhubungan dengan kimia harus ada ahlinya, ya, sehingga dalam pengendalian itu dengan mudah ya bisa didiskusikan dan bisa dipecahkan. Contoh kimia di sini berhubungan dengan ahli pembakaran, misalnya ya contohnya ya, ahli pembakaran itu tahu ya berapa oksigen misalnya yang dimasukkan, ya berapa bahan bakar kimia apa ya saya tahu untuk roket ini harus dimasukkan perbandingannya berapa, ya, sehingga bisa membuat suatu satu proses pembakar yang menghasilkan daya dorong yang tinggi misalnya, gitu ya. Nah itu karena dalam bentuk yang besar mungkin harus dilakukan suatu pengendalian dari jarak jauh, ya. Jadi tidak bisa kita melakukan pencampuran dan sebagainya di tempat-tempat yang tidak memungkinkan kita hadir, sehingga diperlukan suatu sistem kontrol. Tantangan saat ini untuk mengontrol para ahli adalah pemodelan dan kontrol sistem modern, kompleks dan saling terkait seperti sistem kontrol lalu lintas, ya, proses kimia, dan sistem robotik. Nah, ini kita lihat di sini, mana ini ya? Nah, kalau kita ingin mengendalikan semuanya, ya, itu sepertinya ya, ideal sekali, ya. Sehingga perlu itu manusia-manusia yang sangat-sangat ideal, ya, supaya mereka bisa membuat suatu sistem itu menjadi efisien dan efektif. Ya. Tentunya tadi pada awal saya sudah sebutkan harus dipertimbangkan dengan faktor-faktor misalnya ekonomi, ya, jangan sampai semua jadi otomatis, ya, tetapi mengabaikan ekonomi dalam hal ini pendapatan perorangan. Ya. Jadi memang dibutuhkan, ya, sehingga kadang-kadang ada suatu kebijakan pemerintah mengatakan jangan pakai otomatis ya. Ya, seperti contohnya ada beberapa pabrik, maaf saya menyebutkan pabrik rokok. Ya, kalau mereka ingin membuat apa, apa pabrik rokok dengan full otomatis, saya kira dia hanya membutuhkan satu operator, ya, ataupun dua operator, ya, untuk suatu apa untuk produksi rokok.
Tetapi karena kebijakan ekonomi, ya, jadi pemerintah mengeluarkan suatu aturan bahwa sebaiknya contoh itu ya dilakukan secara manual. Ya. Baik, mungkin itu akan lebih banyak faktor yang berhubungan. Ya. Contohnya kalau dengan full automatic, ya, perusahaan bisa memproduksi eh, lebih baik dalam arti eh, kuantitas, ya, jadi jumlah, ya. Dalam waktu yang pendek mereka bisa membuat jumlah yang besar, ya. Kualitas juga mungkin lebih baik, bentuknya menjadi sama, ya. Kemudian tentunya biaya mungkin lebih rendah, ya. Listrik yang dipakai lebih sedikit, ya, dalam waktu yang singkat, ya. Meskipun belum tentu seperti itu, ya, mungkin pertimbangannya akan seperti itu. Ya. Mungkin hasil produknya menjadi lebih murah, ya, karena dalam waktu yang singkat bisa melakukan apa, masa produksi, suatu produksi yang cukup banyak. Ya. Pernah saya berkunjung di suatu perusahaan di salah satu negara, ya. Mesin yang mereka pakai adalah sebuah mesin yang hanya memasukkan bahan baku berupa batangan baja, ya. Anda bayangkan seperti apa namanya tulangan beton, ya, tulangan beton baja panjang sekali dimasukkan dalam mesin, ya. Dalam waktu yang singkat saya hanya mendengar seperti tembakan-tembakan gitu ya. Betul, ketika saya lihat produknya itu adalah sebuah produk membuat baut, ya, bolt, ya, baut atau saya lihat seperti ditembakkan, ya. Padahal kalau kita tahu kalau itu dibuat secara manual, ya, belum tentu kita bisa mendapatkan baut itu 10 biji dalam satu hari, ya. Itu saya lupa ada berapa mesin dalam satu ruangan, perkiraan saya itu ada 20 mesin, operatornya cuma satu, ya. Mesinnya otomatis menembakkan, keluar sudah baut dengan kepala baut dengan berat ulir yang saya kira akurat, ya. Nah itu, ya. Dan kalau sudah seperti itu, manusia kurang mendapat perhatian khususnya dalam mendapatkan penghasilan, ya. Kebetulan negara yang saya kunjungi itu saya tidak sebutkan, itu kecil, ya, negaranya kecil, ya. Populasinya juga tidak terlalu banyak sehingga itu memungkinkan, ya. Tapi kalau seperti negara kita yang populasinya cukup besar, kalau banyak yang nganggur juga ekonomi kita juga berantakan, ya. Tapi itu bukan domain saya, gitu ya. Itu ahli-ahli ekonomi. Secara bersamaan, para ahli yang beruntung memiliki kesempatan untuk mengontrol banyak sistem otomatisasi industri yang berguna dan menarik. Ya, saya tertarik sekali dengan ini, ya. Kita lihat ini, ya, meskipun dia mengendalikan apa namanya, kita lihat, ya, dia mengendalikan sebuah kapal mungkin, ya. Ini ada kemudi kapal, tapi semua di sini dikontrol dengan yang disebut dengan PID. Ini hanya hanya untuk sebagai bayangan aja, ya. PID controller, ya, atau disebut dengan three term controller, ya. Ini salah satu tipe kontrol kendali yang memakai sistem integral dan diferensial PID. Nah, jadi kalau sempat nanti dalam suatu itu pertemuan akan kita bahas sedikit, ya. Ini menarik sekali, ya, karena PID ini cenderung akurat, ya. Jadi sistemnya adalah sistem umpan balik, ya. Ya, nanti akan kita diskusikan, tapi belum sekarang. Jadi ini yang atas ini juga PID, yang bawah ini juga pakai PID, ya. Saya lupa yang atas ini untuk kontrol apa ya? Ini pasti untuk kontrol itu, tapi ini untuk kontrol pabrik gula mungkin, ya, saya lupa. Hmm,
Jadi semua dikontrol temperatur dan sebagainya. Baik, mungkin kualitas yang paling khas dari teknik pengendalian mutu adalah kesempatan untuk mengendalikan mesin dan proses industri dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hati-hati ya, kepentingan masyarakat ini juga harus hati-hati. Ya. Karena yang disebut dengan sistem pengendalian otomatis ya, atau kontrol itu mungkin kita bisa mengatur contohnya ya, misalnya bisa mengatur apa, polusi untuk kepentingan masyarakat. Karena mesin yang kita pakai itu fully otomatis dan sebagainya, polusi bisa dikurangi. Itu contoh aja ya. Saya nggak usah membayangkan bagaimana polusi itu dikendalikan. Karena untuk kepentingan masyarakat, maka suatu produk bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat, misalnya. Ekonomi, tadi saya sudah sebutkan ya, berhati-hati mengenai hal ini karena semua berkaitan. Ya, saya coba Anda perhatikan, khususnya di sekitar Anda ini banyak perusahaan besar. Ya, pada waktu pergantian shift, Anda lihat begitu banyak pegawai, dan itu mungkin salah satu policy atau suatu kebijakan, ya, jangan sampai terjadi ketimpangan ekonomi karena adanya otomatisasi. Ya. Ini semua kayak akan saya jelaskan ada berhubungan dengan sistem kendali. Rekayasa kontrol ya, didasarkan pada dasar teori umpan balik. Nah ini ya mulai sebut-sebutnya dan analisis sistem linear. Nah, nanti akan kita bahas ya. Dan untuk mengintegrasikan konsep teori jaringan dan teori komunikasi. Ya, artinya ini kebetulan saya ketemu fotonya di Wikipedia. Ya. Saya lupa mencantumkan mencantumkan sumbernya. Ya, karena jangan sampai dianggap bahwa ini adalah mengambil milik orang tanpa izin ya. Tetapi ini saya dapatkan di Wikipedia dan karena ini adalah berhubungan untuk sistem lecturing atau diskusi mengenai belajar mengajar ya. Saya merasa yakin bahwa ini adalah informasi yang boleh saya pakai. Oleh karena itu, teknik kontrol tidak terbatas pada disiplin teknik apapun, tapi juga berlaku untuk teknik penerbangan, kimia, mesin, ya, lingkungan, sipil, dan listrik. Ya. Misalnya sistem kontrol seringkali mencakup komponen listrik, mekanik, dan kimia. Artinya itu semua digabungkan. Ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi saya yakin bahwa tanpa Anda menyadari bahwa di sekitar Anda itu begitu banyak yang disebut dengan otomatisasi. Ya. Kalau Anda mempelajari mengenai pembangkitan listrik di Indonesia, misalnya, itu banyak sekali otomatisasi. Ya. Bagaimana suatu pembangkit listrik harus dihidupkan ya, untuk mensuplai suatu daerah. Ya, itu yang disebut dengan interkoneksi. Ya, interkoneksi yang dipakai di sini ada itu contoh ya, contoh. Bagaimana caranya listrik yang dihasilkan itu tidak terbuang atau terbuang sesedikit mungkin. Jadi efisiensi ya. Karena dalam hal ini listrik dalam kasus ini listrik itu tidak bisa disimpan. Ya, sehingga pembangkit listrik yang ada di Indonesia, ya khususnya di Jawa, ya, itu nanti coba Anda baca mengenai PJB, ya, itu dikontrol oleh suatu sistem interkoneksi. Ya, dan controllingnya itu adalah sistem kendali kontrol yang orang katakan otomatis.
Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pemakaian listrik di suatu daerah. Ya. Mungkin saja pembangkit listrik yang ada di Jawa Timur berhubungan dengan pemakaian listrik di suatu daerah. Ya. Mungkin saja pembangkit listrik yang ada di Jawa Timur dipakai untuk listrik yang dipakai oleh masyarakat di Jawa Barat. Ya. Jadi itu lagi ya. Jadi sistem otomatisasinya itu sangat menarik. Ya. Jangan sampai sebuah pembangkit yang besar menghasilkan listrik besar, tapi ternyata konsumen yang memakai kecil. Ya. Sehingga kita lihat bahwa ada listrik yang terbuang karena listrik yang sudah diproduksi tidak bisa disimpan. Ya. Sehingga contoh lagi ya, karena pembangkit listrik yang besar yang dijalankan ternyata listrik yang digunakan cuma kecil, ya, sehingga dalam sistem interkoneksi listrik yang besar, pembangkit listrik yang besar itu di dimatikan atau dinonaktifkan, diganti dengan pembangkit listrik yang lebih kecil, yang bebannya sedikit lebih besar daripada listrik yang dipakai oleh konsumen. Ya, itu sepintas mengenai yang disebut dengan interkoneksi. Ya. Kalau dulu interkoneksi di Jawa Timur, ya, contoh gitu ya, dikendalikan dari yang disebut dengan pengendalian Waru ya, di Waru sana, di daerah Sidoarjo, itu ada sistem pengendalian interkoneksi. Beberapa pembangkit listrik di Jawa Timur diatur secara manual. Artinya manusia melihat, oh ini berapa beban yang dipakai. Ya. Kemudian mereka menghubungi pembangkit listrik. Ya, tolong ada siap-siap naik ini ya. Ya, karena pembangkit listrik Anda mungkin akan dimanfaatkan. Jadi masih sistem manual. Ya, tapi kalau sekarang terkoneksi, meskipun masih harus ada kontrol, ada manusia yang melihat, tapi mereka sudah melakukan sistem kendali otomatis. Ya. Baik, jadi kita lihat bahwa banyak dilibatkan, ya. Mencakup komponen listrik, mekanik, dan kimia, dan masih banyak. Ya. Apalagi kalau kita masuk di perusahaan-perusahaan kecil, kita lihat banyak sekali sistem otomatisasi. Ya. Itu penting karena salah satu yang diutamakan itu misalnya adalah kualitas produk. Jadi harus di otomatisasi. Nanti kalau saya ingat, saya akan sedikit membandingkan contoh suatu perusahaan ya, yang membuat produk, ya, di mana produk yang dibuat secara manual atau semi otomatis itu kualitasnya berbeda dengan yang dibuat oleh mesin yang fully automatic. Ya. Lanjutnya, selain itu, seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang dinamika bisnis, sosial, dan politik, selalu ini dihubungkan ya, kemampuan untuk mengontrol sistem tersebut juga akan meningkat. Ya. Jadi tidak bisa kita secara membabi buta langsung mengatakan fully otomatis. Kita harus melihat ini bisnis, sosial, dan politik. Ya. Tapi dalam diskusi ini kita tidak berbicara tentang itu. Ya. Jadi dalam pengenalan ini perlu saya sebutkan bahwa otomatisasi penting, tetapi hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan. Ya. Kalau misalnya sebuah perusahaan buat fully otomatis, tidak mengambil pegawai, pekerja, operator di suatu daerah, menimbulkan gejala, ya, gejala sosial. Perusahaan besar tapi kami tidak diberi pekerjaan, contoh gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa lo daerahnya dipakai, kok mereka tidak mendapatkan manfaat. Nah, itu penting. Ya. Ini contoh gambar ini masih ada figur 4 ya, saya lupa menyampaikan ya. Ini adalah yang disebut dengan governor. Jadi pengaturan atop turbin
ya, yang diatur supaya putaran turbin ya, tidak melebihi putaran yang diinginkan. Ya. Jadi ini ada bola-bola sentrifugal ya. Ya, begitu putar ini berputar ya, berputar sehingga bola ini terlempar keluar. Ya. Karena bola ini terlempar keluar ya, maka terjadi suatu mekanisme mengatur katup. Nah, buka tutup mengurangi uap, ya, tekan uap yang masuk dalam turbin sehingga putaran turbin sampai pada putaran nominal tertentu yang diinginkan. Sebetulnya saya tidak ingin menjelaskan saat ini, tapi karena sudah ada gambar, ya, saya jelaskan sedikit. Nih, sistem kendali merupakan interkoneksi komponen-komponen yang membentuk konfigurasi sistem yang akan memberikan respon sistem yang diinginkan. Saya ingin, jadi interkoneksi itu bukan hanya contoh yang saya sebutkan tadi ya, itu bisa juga interkoneksi di dalam sistem sekarang ya, sistem telepon seluler. Saya tidak itu ya, saya pernah membaca sistem dipakai terkoneksi pada uh, apa, telepon seluler yang berhubungan dengan BTS ya, sehingga dulu sering kita mendengar mengenai BTS yang harus membayar lebih ya karena dia berada di daerah yang jadi bukan di daerah di mana dia harusnya memakai BTS tersebut. Ya. Saya lupa itu ya istilahnya itu ya. Kalau saya punya telepon di daerah saya sekarang, kemudian saya keluar daerah tersebut, saya akan mendapatkan charge yang lebih. Ya. Baik, nah, kita lihat sekarang suatu sistem kendali yang sederhana. Oh ya, saya lupa tadi istilahnya itu roaming ya. Jadi kalau kita berada di daerah yang jauh dari daerah di mana sebenarnya kita harus membayar roaming ya, biaya roaming ya. Sekarang itu tidak banyak terdengar, tapi itu secara otomatis ya, saya kira itu ya, secara otomatis dibebankan pada pemakai telepon seluler. Baik, basis analisis sistem adalah fondasi yang diberikan oleh teori sistem linier yang mengasumsikan hubungan sebab akibat untuk komponen-komponen sistem. Oleh karena itu, komponen atau proses yang akan dikontrol dapat dipresentasikan dengan blok berikut ini. Nah, ini adalah dasar dari sistem pengukuran ya. Masukan ini berupa, kalau kita lihat ya, masukan itu adalah di mana kita memberikan informasi awal. Ya. Biasanya disebut dengan sensor pada pengukuran teknik ya, atau yang disebut dengan peraba yang berhubungan langsung dengan benda ukur. Kemudian ada pengubahnya. Ya. Tadi peraba, pengubah, terus kemudian keluarannya itu berupa peragaan. Jadi di sini kita lihat bahwa ini ada suatu masukan, kemudian masukan tersebut diproses, terserah diproses apa, sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini. Nah, contohnya masukannya itu adalah berupa informasi berupa tegangan listrik. Ya. Tapi tegangan listrik tersebut adalah suatu hasil. Ya. Tenaga listrik itu adalah suatu hasil pengukuran ya, dengan suatu sistem tertentu, ya, sehingga bagaimana keluaran yang kita inginkan. Diproses lagi di sini dulu sehingga terjadi suatu keluaran. Ya. Sebagai contohnya, ada tegangan listrik, kita nggak tahu tegangannya. Diproses dengan suatu sistem tertentu, keluarlah keluaran ya, yang kita inginkan berupa peragaan berapa tegangan yang masuk di sini. Ya. Itu adalah sistem kontrol.
Ada juga berupa switch ya, berupa switch. Kalau masukannya ada suatu switch yang menghubungkan listrik, ya, setelah diproses, maka keluarannya adalah menggerakkan sesuatu ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini mungkin nanti kalau sudah kita melihat prakteknya, ya mungkin ya kalau saya sempat saya akan memakai suatu perangkat lunak ya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kontrol ya, ya tapi saya masih memakai sistem yang sederhana ya, ya karena itu yang bisa saya pakai ya, artinya Anda juga bisa mengunduh itu ya, mengunduh dari internet salah satu contoh sistem kendali. Selanjutnya, hubungan input dan output, ya, masukan dan keluaran, merepresentasikan hubungan sebab akibat dari proses. Ya, ada proses di sini ya. Ya. Yang pada gilirannya merepresentasikan proses sinyal input untuk menghasilkan variabel sinyal output. Ya, seringkali dengan yang disebut dengan penguatan daya. Ya. Baik, ini harusnya kita akan lihat juga ya contohnya. Contoh ya untuk ini untuk apa, definisi ini ya, bukan definisi untuk kasus ini ya, proses ya pemrosesan sinyal input menghasilkan variabel sinyal output seringkali dihubungkan dengan penguatan daya. Ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk kasus ini, Anda menyalakan mobil Anda, ya, menyalakan lampu misalnya, ya, dengan memakai sebuah skaklar yang sangat lembut ya, skaklarnya itu mungkin cuma sentuh ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang listrik ini, nanti akan sepintas ya saya sebutkan. Skala yang lembut itu hanya mampu dilalui oleh arus yang kecil, tertentu kecil. Karena untuk arus yang besar kita butuhkan suatu skaklar yang lebih kuat. Jadi lebih kuat artinya menempelnya antara penghantarnya, antara poolnya, kontaknya itu harus cukup kuat. Kalau nggak cukup kuat maka arus yang dilewati akan bocor ya. Yang kita sering lihat berupa bunga api. Tapi pada kenyataannya ya, kalau di mobil-mobil apalagi mobil mewah ya, dengan menyentuh saja, artinya skaklarnya arusnya kecil, bisa menyalakan lampu mobil yang mungkin ya, arusnya cukup besar. Ya, katakan 100 watt, dua lampu 200 watt. Padahal tegangan dari si mobil itu kecil sekali, ya, 12 volt. Ya, kita lihat ya, jadi itu bisa lebih dari sampai 5 ampere. Padahal skaklar yang dipakai adalah skaklar yang mungkin cuma 1 ampere. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu sistem kendali, ya, ada aktuatornya, ya, ya, saya sebutkan aja, mungkin yang disebut sebagai relay, ya. Kemudian dalam relay ada proses, sehingga keluarannya adalah sebuah tegangan, sebuah arus listrik yang cukup besar, yang bisa dimanfaatkan cukup besar. Nah, ya, tetapi nanti kita lihat ya, itu hanya untuk menjelaskan mengenai pandangan ini. Baik, sistem kontrol loop terbuka ya, sistem kontrol terbuka menggunakan pengontrol dan aktuator mendapatkan respon yang diinginkan ya. Saya menggambarkan ini, maksudnya ini ya, maksudnya adalah diagram ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar diagram ini ya. Sistem loop terbuka adalah sistem tanpa umpan balik. Ya. Jadi ya sudah, kalau ada masukan kendalikan, kemudian ada aktuator, kemudian diproses, keluaran ya sudah. Keluaran apapun yang terjadi ya itu yang terjadi. Ya, tidak ada umpan balik.
ya, tidak ada. Nanti akan kita diskusikan apa yang disebut dengan umpan balik. Sistem kontrol loop terbuka menggunakan perangkat penggerak untuk mengontrol proses secara langsung tanpa menggunakan umpan balik. Nah, khusus saya cetak besar ya untuk menyingkat ini ya, supaya kita ingat ya, bahwa tidak ada umpan balik. Loh, apakah ini bisa dipakai? Ya, bisa dipakai. Ya, artinya sistem kendali itu ada yang linear tanpa umpan balik dan ada yang pakai umpan balik. Ya, dan banyak sekali variasinya. Yang penting kita tahu sistem kerjanya, kita tahu melakukan pengontrolannya, maka tujuan akhirnya dapat akan kita peroleh ya, seperti yang kita inginkan. Nah, ya, kita lihat ini ya. Ini diagramnya ada umpan baliknya. Nah, baik. Berbeda dengan sistem kontrol loop terbuka, sistem kontrol loop tertutup, ya, tertutup karena ada umpan balik ini, ya, menggunakan ukuran tambahan dari output aktual untuk membandingkan output aktual dengan respon output yang diinginkan. Ukuran output disebut sinyal umpan balik. Sistem kontrol umpan balik tertutup sederhana ditunjukkan pada gambar ini. Baik, saya jelaskan sedikit. Ada masukan. Masukan ini bisa dicatat langsung sebagai keluaran. Ya. Tetapi dalam hal umpan balik ini keluaran yang diinginkan bukan keluaran yang terlepas ya. Silakan apa yang terjadi terjadilah. Tetapi yang diinginkan di sini adalah keluaran yang contohnya diinginkan, bukan yang bebas. Sebagai contoh, ini ada masukan. Ya, masukannya ini adalah berupa tegangan listrik. Ya, tegangan listrik tersebut ya, akan diukur, akan memberikan suatu hasil yang berupa temperatur. Contoh ya, itu paling mudah ya, yang disebut dengan temperatur. Sehingga keseluruhan alat ini disebut sebagai thermocontroller. Ya, untuk memudahkan Anda aja, saya pakai contoh itu. Pemasukan listrik diberikan supaya dia bisa menyalakan temperatur. Menyalakan sebuah pemanas. Ya, kalau masukan ini tidak ada umpan balik, maka pemanas itu akan terus menaikkan temperatur benda tersebut, ya, sesuai dengan suplai dari listrik ini. Ya. Tetapi yang diinginkan adalah temperaturnya itu tidak melebihi suatu temperatur tertentu. Ya, misalnya pada setrika listrik, Anda tahu ya, setrika listrik yang bisa di setel ya. Saya lupa itu. Saya ingat kalau di switch ini adalah untuk silk, kain silk, switch lagi untuk kain wool dan sebagainya. Itu adalah contoh untuk umpan balik ini. Ya, listrik masuk dikendalikan. Ya, ini ada aktuator. Aktuator ini ya, tadi saya katakan mungkin sebuah relay atau mungkin sebuah pneumatik atau hidrolik ya. Tetapi dalam hal ini adalah sebuah bentuk dari listrik diubah menjadi suatu peralatan pemanas ya. Nah, jadi kawat pemanas ya, kemudian di dalam proses ini dia keluarlah temperaturnya. Kalau temperatur tersebut dideteksi umpan balik ini sensornya masih di bawah temperatur yang kita inginkan. Ya, misalnya temperaturnya untuk kain ini temperatur tidak boleh lebih dari 150 derajat misalnya. Ya, dicek sama sensor ini. Oh, belum 150. Dia memberitahu ya. Ada dari masukan memberitahu bahwa oh belum. Jadi jangan kendali ini jangan dimatikan dulu listriknya. Biarkan aja dia menyala sampai ini mencapai suatu
temperatur tertentu yang dipantau oleh sensor ini. Sehingga setelah dia umpan balik masuk dalam sensor, sensor memberikan keluaran pengukuran. Ya. Kemudian kalau dia sudah sampai pada temperatur, maka masih dia katakan pada kendali matikan listrik ya. Ya. Aktuator sebagai penguatnya otomatis dia mati, sehingga tidak ada lagi masukkan listrik kemari. Ya. Jadi ini diputus di sini karena ada umpan balik. Ya, temperaturnya sampai pada katakan temperatur 200 derajat Celcius. Listrik mati. Ya, ini contoh. Dan Anda bisa memperluas bukan hanya pada pengendalian temperatur. Ya, banyak pengendalian tekanan. Kemudian pengendalian tinggi suatu permukaan air dalam tangki. Karena listrik mati bukan berarti dia tetap di 200. Ya, karena yang disebut dengan temperatur itu adalah energi panas. Ya, mungkin energi panas itu diserap oleh benda di sekitarnya. Ya, benda yang kita setrika atau benda atau ada angin atau udara mengalir yang menyebabkan temperatur itu turun. Dicek lagi umpan balik kirimkan sensor, temperatur turun. Langsung sensor katakan nyalakan lagi listriknya supaya dia kembali ke 200. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Keluaran ini diharapkan seakurat mungkin. Ya. Kalau misalnya kita melihat seperti ini sangat sederhana, ya, bisa akurat, tergantung sensornya, tergantung juga pengendalinya, tergantung juga aktuatornya, kecepatan dia beraksi. Ya. Akhirnya tergantung juga pada prosesnya, ya, proses menaikkan temperaturnya. Ya. Sebagai contoh, sebuah kawat panas, ya, ada yang hanya dalam waktu 1 menit bisa mencapai temperatur tertentu. Tetapi kawat panas ada suatu kawat panas juga yang sampai 5 menit baru dia mencapai. Nah, jadi kepentingan dari besarnya ukuran pemanas ini tergantung dari aplikasi pemakaiannya. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa ini mempunyai umpan balik yang berupa sensing untuk melihat berapa temperaturnya. Ya, jadi itu maksudnya sebuah sistem yang mempunyai umpan balik. Sistem kendali umpan balik adalah sistem kendali yang cenderung mempertahankan hubungan ditentukan dari suatu variabel sistem ke variabel lainnya dengan membandingkan fungsi variabel ini dengan menggunakan perbedaan sebagai alat kontrol. Ini yang disebutkan ini adalah sensornya ya. Sensornya selalu membandingkan. Ya. Jadi setupnya itu pada sensornya ya. Jadi pada kontrolnya sorry. Dengan sensor yang akurat, keluaran yang diukur merupakan perkiraan yang baik dari keluaran aktual sistem. Ya, bayangkan pernyataan ini atau definisi ini dengan tadi yang sudah kita diskusikan dengan contoh mengenai temperatur. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai temperatur yang diinginkan. Ya. Nah, temperatur ini bukan hanya di listrik yang saya sebutkan tadi ya. Contohnya lagi adalah sebagai contoh di perusahaan plastik ya. Temperatur plastik itu bermacam-macam ya, karena plastik ada bermacam-macam ya, sehingga mereka mempunyai suatu temperatur melting point yang berbeda. Misalnya namanya polietilen itu 150 derajat Celcius. Maka pengaturan listriknya tadi harus diatur 150 derajat Celcius. Jangan lebih. Ya, kalau kurang dia tidak mau meleleh, tidak bisa diproses. Kalau lebih, yang terjadi adalah perubahan struktur kimianya. Ya, perubahan struktur kimia karena overheat atau berlebihan akan membuat produk tersebut menjadi getas atau produk tersebut menjadi buram atau berubah warna. Ya, karena ada
Mungkin ya, jadi itu kemungkinannya ya karena ada bahan yang terbakar karena temperaturnya lebih. Ya. Baik, sistem kendali umpan balik seringkali menggunakan fungsi hubungan yang ditentukan antara output dan input referensi. Ya, jadi nanti kalau kita lihat ya nanti ya, bahwa yang disebut dengan tentukan antara output dan input referensi. Ya, jadi nanti kalau kita lihat ya nanti ya, bahwa yang disebut dengan thermocontroller itu ada yang disebut dengan thermocouple. Yang menjadi referensi itu apa? Ya, plat permukaan setrika listriknya atau dinding dari pemroses plastik. Ya, jadi kita harus mengukurnya mempunyai referensi. Seringkali perbedaan antara keluaran dan proses yang dikendalikan dan masukan referensi diperkuat ya. Jadi ini ada yang disebut diperkuat ya, amplifying ya, dan digunakan untuk mengontrol proses sehingga perbedaan tersebut terus berkurang. Artinya jangan sampai perbedaannya terlalu besar. Ya, temperaturnya diinginkan 150, ternyata sampai 160 baru listriknya mati. Ya, karena perbedaannya terlalu besar. Ya, atau begitu listrik mati, temperaturnya sudah sampai 140 baru listrik menyala. Nah, itu sangat mengganggu produksi. Ya, tentunya tidak bisa tepat, tetapi harus mendekati. Misalnya contohnya ya, tidak boleh berbeda lebih kurang 2 derajat. Ya, tentunya sistemnya berhubungan dengan seluruh komponen. Ya, sebagai contohnya tadi adalah pemanas yang dengan daya besar, ya mempunyai kemampuan apa, mempunyai kecepatan menaikkan temperatur yang bagus ya. Ya, tetapi kalau terlalu besar, energi yang ditinggalkan cukup besar sehingga temperatur pada waktu turun hanya 20 derajat Celcius langsung dia nyala. Kecepatannya dia menyalakan juga cukup baik, tercapailah 150 derajat Celcius. Tapi ternyata karena pemanasnya itu cukup besar sehingga energi yang ditinggalkan juga besar. Ya, sehingga pada waktu 150 derajat Celcius dia mati listriknya, tapi dia masih temperatur masih naik lagi ya, karena eh, komponen pemanasnya terlalu besar. Ya. Temperatur yang ditinggalkan energi cukup besar, meskipun listrik sudah mati, masih menaikkan temperaturnya. Ya. Itu salah satu contoh. Ya tentunya itu harus hitung dan itu adalah berdasarkan beberapa proses. Nah, jadi semua adalah yang mendukung sistem kendali. Secara umum, selisih antara keluaran yang diinginkan dan keluaran sebenarnya sama dengan error yang kemudian diatur oleh pengontrol. Ini error ya. Keluaran pengontrol menyebabkan aktor memodulasi proses untuk mengurangi kesalahan. Urutannya adalah misalnya, jika sebuah kapal salah arah ke kanan, rudder jadi pengarah itu ya digerakkan untuk mengarahkan kapal ke kiri. Ya. Sistem yang ditunjukkan pada gambarnya merupakan hasil kontrol umpan balik negatif. Sebabnya ditulis negatif. Ya. Karena keluaran dikurangi dari masukan dan selisih adalah digunakan sebagai sinyal input ke pengontrol. Nah, ini salah satunya ya. Kalau misalnya arah kapalnya itu berlawanan dengan pengarahan ya, disebut dengan errornya, maka dia akan dengan error tersebut maka akan diproses ya, dia akan proses demikian rupa sehingga kesalahannya itu bisa diperkecil. Ya, itu sebabnya kecepatan dari umpan balik ini memberikan masukan ya, dia berputar terus itu sangat penting. Ya, kalau dia misalkan melakukan kontrol atau melakukan suatu koreksi yang lambat,
ya, sehingga pada waktu temperatur sudah mencapai arah kapal sudah tercapai, ya, tapi kalau sinyal baliknya ini terlambat, ya, mungkin terlalu banyak ada ke kiri, ya, kapalnya ke kanan diarahkan ke kiri supaya lurus, tapi terlalu banyak ke kiri sehingga menjadi error yang lain. Ya, itu contohnya. Seperti contoh yang saya katakan, pada waktu kita memakai komponen pemanis yang terlalu besar atau terlalu kecil, ya, sangat ditentukan oleh ketiga faktor ini dan keempat faktor ini maksudnya. Sensor harus cepat, kendali harus cepat, aktuator harus cepat, proses juga harus singkat. Ya, demikian. Sistem kendali loop tertutup menggunakan pengukuran keluaran dan umpan balik dari sinyal untuk membandingkannya dengan keluaran yang diinginkan, referensi atau perintah. Ya, tadi sudah kita diskusikan, ya, sehingga ketepatan itu tergantung pada referensi dan perintah, saya katakan, ya. Ketepatan referensi dan kecepatan bereaksinya peralatan-peralatan yang terlibat dalam sistem kontrol. Apa peralatannya? Ya, dalam arti ini adalah ketiga ini, ya. Ya. Sistem referensi apa? Sensor. Ya, kecepatan ini diperlukan supaya pengendalian menjadi akurat. Kontrol tertutup memiliki banyak keunggulan dibandingkan kontrol terbuka, termasuk kemampuan untuk menolak gangguan eksternal dan meningkatkan rekaman pengukuran noise. Nah, ini sudah masuk ke ranah listrik, ya, tetapi ini harus dipertimbangkan, ya, karena sebuah alat ukur sering terganggu oleh kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan noise. Nah, noise ini bisa mempengaruhi suatu sistem kontrol atau sistem kendali. Ya, tapi nanti kita akan diskusikan, ya, kalau ada waktu. Sebagai contohnya, dalam suatu alat pengukur alat kedokteran, ya, itu kalau noise-nya tinggi, ya, maka hasilnya akan berbeda. Ya. Seperti contohnya pada sebuah alat ukur yang disebut dengan oximeter. Ya. Noise ini menyebabkan oximeter tersebut mempunyai suatu unjuk kerja yang tidak linier. Bentuknya agak parabola. Dan kalau bentuknya parabola tidak linier, maka hasil yang didapatkan, ya, dari pengukuran saturasi oksigen dalam darah juga akan berbeda. Untuk mengatasi noise itu ada suatu proses. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam ini ada prosesnya, ya. Nah, proses ini membantu bagaimana bukan mengurangi noise, ya, tetapi mengatasi noise sehingga hasilnya menjadi mendekati nol. Salah satu caranya adalah yang disebut dengan linearisasi. Nah, tentunya kita butuhkan suatu model matematik, ya. Ya, karena model matematik tersebut akan diterjemahkan melalui suatu perintah program komputer. Itu prosesnya. Baik, kita lanjutkan. Gabungkan gangguan dari pengukuran noise dianggap sebagai eksternal input dalam diagram blok. Tadi kita tidak mempertimbangkan ini. Nah, tadi kita cuma lihat, ya, sini ada kontrol atau pengendali, ini ada aktuator proses, tapi sini ada gangguan. Nah, gangguan itu bisa terjadi. Ya. Ini kita tambahkan suatu alat untuk pengukuran noise, ya, atau suatu sistem kontrol. Ini banyak anunya, ya. Jadi mungkin kontrol sistem di sini kita melihat noise itu bukan bentuknya bisa bentuk frekuensi, ya. Ya, kebanyakan bentuknya adalah frekuensi, ya, sehingga gangguan di sini pun mungkin juga berbentuk frekuensi. Ya.
Gangguan dan pengukuran noise dianggap sebagai eksternal input dalam diagram blok, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Gangguan eksternal dan pengukuran noise tidak dapat dihindari dalam aplikasi dunia nyata dan harus ditangani dalam desain sistem kontrol praktis. Contoh yang pernah dialami oleh laboratorium motor bakar, ya, pada waktu melakukan suatu pengukuran di testbed motor bakar, ya, ternyata adalah salah satu ukuran ya, yang tidak sesuai. Dari hasil yang dicatat oleh komputer, terjadi suatu pencatatan data yang jauh sekali di titik yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian pada waktu problem itu muncul, ya, ternyata ada gangguan yang berupa frekuensi yang ditimbulkan oleh suatu sistem platina pada motor bakar. Ya. Kebetulan itu terdeteksi karena di lab tersebut ada yang menyalakan motor yang memakai sistem pengapian yang disebut dengan platina. Ya. Akhirnya setelah itu gangguan tersebut dihilangkan, terjadilah, maka yang terjadi adalah gangguan ini hilang. Ya, jadi pengukuran noise ini penting. Ya, karena pengukuran noise, begitu pengukuran noise ada, sensor harus diberitahu. Ya, pada waktu itu gangguan yang dihilangkan adalah sumbernya. Jadi motor tidak boleh dinyalakan pada waktu melakukan pengumpulan data unjuk kerja motor bakar. Ya. Tetapi kalau kita lihat itu tidak bisa kita hindari. Itu sebabnya dalam sistem kontrol ini harus ada suatu alat, ya, pengukur noise. Pengukur noise ini akan diproses. Ya. Jadi proses tentunya dengan yang kita kenal sekarang hanyalah dengan sistem komputer. Ya. Kemudian kita kurangi, kita hitung dengan suatu model matematik yang sederhana, ya, untuk mengurangi noise tersebut. Ya. Gangguan bisa dihilangkan. Dihilangkan dalam arti kita potong, ya, frekuensinya dipotong-potong supaya frekuensi berlebihan tersebut tidak terekam di dalam keluaran. Ya, ini contoh ya yang kita bisa atasi dengan motor tadi. Ya, karena begitu banyak ya motor sekitar kita, maka penelitian diganti. Ini contoh ya, karena kita itu tidak bisa dihindari sering terganggu. Pengamatan penelitian dilakukan pada malam hari yang dianggap sudah sepi. Ternyata gangguan ini masih ada. Ya. Apa gangguan dari mana itu? Ya, yang tidak bisa kita hindari karena kebetulan di dalam lab motor bakar itu berterbangan beberapa ekor kelelawar. Ya, ini contoh ya, contoh aja. Mereka menghasilkan frekuensi yang mengganggu seluruh sistem ini. Ya, itu contoh ya. Apakah kita akan melakukan suatu penelitian pengumpulan data dengan mengusir ini dulu? Ya, boleh. Ya. Tetapi kalau kita melakukan pengendalian seperti ini, Pak, ini hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu. Ya, itu sebabnya sistem kontrol ini dikembangkan menjadi suatu sistem yang ada pengukur noise-nya. Ya, sekarang sistem kendali yang akurat semua harus ada pengukur noise-nya sehingga bisa diproses. Ya. Sensor menerima, memasukkan, memberikan informasi, diproses, frekuensi dipotong. Nah, memang menjadi rumit ya, tapi sistem kontrol adalah seperti itu. Tapi kalau Anda mengenal bahasa mengenai Pascal,
dan distribusi itu bukan suatu hal yang sulit, ya. Apalagi kalau Anda lihat sekarang ada mikroprosesor Atmega, mikroprosesor Arduino, ya, itu sangat mudah kita ya membuat sistem kontrol ini ya, sehingga memang konsekuensinya adalah bisa membuat model matematisnya. Selanjutnya, ya, menjadi lebih rumit lagi. Ya. Kalau kita kembangkan lagi lebih rumit lagi, semua adalah untuk akurasi. Ya. Itu sebabnya alat ukur yang mempunyai akurasi yang tinggi, ini ada skemanya ya, itu mahal harganya. Ya. Sistem umpan balik sederhana adalah sistem umpan balik satu loop. Satu loop ini ya, ini satu ya, loopnya cuma satu ini. Ya. Sistem umpan balik multi loop yang umum diilustrasikan pada gambar berikut di gambar ini dengan loop dalam dan loop luar. Ada suatu loop dalam, ada suatu loop luar. Contoh di sini hanya 2 tingkat loop. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sampai 3? Ya, bisa, tergantung apa yang kita inginkan. Oke, contoh yang kita akan sensing, kebetulan sini misalkan temperatur. Nanti tapi yang kita inginkan adalah bukan hanya temperatur, tapi tekanan juga tertentu. Ya, sehingga kita lihat di sini jangan sampai keluaran ini mencapai temperatur tertentu tapi tekanannya tidak kita inginkan. Jadi tekanan juga harus dikontrol. Nah, itu salah satu contoh. Ada banyak macamnya. Ya, temperatur harus kita kontrol, tekanan juga harus kita kontrol. Nah, Anda ingat di dalam sistem kettle uap atau boiler, ya, kecuali temperatur, tekanan juga harus diatur. Ya. Belum lagi nanti harus diatur ketinggian air di dalam boilernya. Ya. Dan itu semua harus dikontrol dan kita lihat bahwa loopnya menjadi 3. Ya. Semua dikontrol, ini masukannya, error tersebut akan dihitung, kemudian diproses, ya, sehingga semakin kecil errornya untuk menentukan keluarannya. Ya. Ini loop pertama misalnya atau temperatur, ini adalah loop yang kedua, ya, untuk tekanan misalnya, loop yang ketiga untuk ketinggian, ya, dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa semua itu adalah pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan kualitas produk yang kita inginkan. Contoh yang saya tunjukkan di sini adalah kualitas dari uap, kettle uap. Ya, kalau dikembang lagi, kita kan banyak mengenal jenis-jenis uap ya. Ada uap panas lanjut, uap jenuh, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dikendalikan. Ya, kalau Anda lihat di pabrik gula, semua dikendalikan secara manual. Ya, tapi pabrik gula yang modern sekarang memakai sistem kendali seperti ini. Ya, jadi begitu ada operator lengah satu kali, ya, satu yang lengah, misalnya lupa membuka keran untuk level air di dalam kettle, akibatnya fatal. Meskipun ada pengaman. Ya, pengamannya itu misalnya contohnya, jangan sampai kettle tersebut pecah, diberikan suatu katup pengaman. Kalau tekanan lebih, ya. Kemudian kalau temperatur lebih diberikan suatu switch otomatis, ya, pada apakah itu saluran airnya atau saluran uapnya dan sebagainya. Nah, itu sistem kendali mekanik. Nah, sistem kendali di sini adalah sistem yang digabungkan keseluruhannya yang dalam hal ini memanfaatkan sebagian besar adalah masukan listrik. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan pembakaran pada kettle uap?
yang dipakai membakar itu adalah bukan minyak atau mungkin minyak, ya, tapi yang dipakai itu adalah yang disebut dengan bagas atau bagase, ya, ampas tebu. Ya. Anda dapat memikirkannya untuk melakukan suatu kontrol. Berapa jumlah bagase yang akan dibakar, berapa jumlah kalori yang akan dihasilkan, Anda bisa melakukannya dengan kontrol sistem ini. Baik, jadi kita lihat ini adalah suatu loop. Ya. Varietas lain dari sistem umpan balik multi-loop dipertimbangkan di sistem kendali yang lebih lengkap, lebih kompleks lagi ya, karena ini mewakili situasi yang lebih praktis yang ditemukan dalam aplikasi dunia nyata. Ya, jadi tadi pabrik gula itu ya, itu salah satu contoh, tetapi ini lebih kompleks lagi. Ya, dengan menggunakan sistem umpan balik satu putaran sudah dianggap cukup untuk pelajari tentang manfaat sistem kendali. Ya, karena hasilnya dapat dengan mudah diperluas ke sistem multi loop. Nah, ini yang saya maksudkan. Karena semakin kompleksnya sistem yang dikendalikan dan minat untuk mencapai kinerja yang optimal, pentingnya rekayasa sistem kontrol terus dikembangkan. Ya. Lebih lanjut, ketika sistem menjadi lebih kompleks dengan terkaitan banyak variabel terkontrol, maka harus pertimbangkan dalam skema kendali seperti ini. Ya. Pembandingan, pengaturan, aktuator, semua masukannya ada. Masukan 3, pengaturan dari 3, hasil pengaturan 3 ini mengatur aktuator. Ya. Tapi maksudnya 3 di sini sebenarnya adalah lebih banyak yang diatur. Dan ini menjadi kompleks ya, karena kita melihat begitu banyak masukan. Ya, kemudian luarannya juga banyak. Bagaimana kita mengendalikannya? Nah, kita beruntung hidup pada era sekarang karena semua ini secara singkat ya, atau terlalu jauh saya, kita bisa pakai yang disebut dengan mikroprosesor. Nah, kita mengenal pengaturan dengan mikroprosesor. Nah, kalau sudah mikroprosesor, mungkin agak kita tinggalkan beberapa peralatan-peralatan yang mekanik. Ya. Masing-masing ini pakai mikroprosesor atau mungkin keseluruhan ini kita pakai mikroprosesor termasuk sensornya. Sebagai bayangan, sebuah mikroprosesor yang sebenarnya selama kita kenal, ya, tetapi kita tidak menyadari itu adalah sebuah komputer. Ya. Komputer yang saya kenal pada awal tahun 1980, ya, itu sebuah komputer yang disebut dengan PCXT. Ya. Kalau kita lihat di sana ada di dalam komputer tersebut ada begitu banyak pengendalian tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Sebuah mikroprosesor mempunyai alamat, ya, dan mikroprosesor tersebut yang untuk PCXT mempunyai alamat sekitar 2/10. Nah, alamat 2/10 itu artinya kita bisa memanfaatkan masukan dan keluaran sebanyak 2/10. Ya, 2 itu untuk ya, bilangan biner ya. 2/10 itu adalah sekitar 1024 masukan atau keluaran. Ya, sebagai bayangan, apakah Anda menyadari bahwa dengan komputer Anda bisa melakukan suatu pengetikan? Itu masukan ya. Apakah Anda menyadari bahwa Anda bisa melakukan suatu pencetakan keluaran? Nah, itu sebagai contoh aja ya. Tapi ini adalah suatu contoh sistem kendali ya, yang sering kita jumpai tapi tidak kita sadari. Baik, saya kira itu
beberapa dasar sistem kendali yang perlu kita pahami. Nah, tadi nanti yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana usaha manusia mulai awal ya, sampai saat ini, mengapa mereka ingin sistem kendali. Nah, tadi nanti akan kita lihat pada diskusi-diskusi selanjutnya bagaimana sistem kendali itu berkembang mulai awalnya sampai saat ini.